Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang metode intensive learning. Yakni pertama, senam otak adalah serangkaian gerakan yang mana menghubungkan antara otak, indera, dan tubuh. Dan serangkaian gerakan ini dapat menjaga kesehatan mental dan fungsi kognitif sehingga bisa menunjang kehidupan sehari-hari Anda. Itu adalah definisi dari senam otak. Kemudian, apa sih yang perlu Anda ketahui tentang gerakan tubuh? Memang, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu kesehatan otak. Ini terlansir pada Monspec Akademi Aktivitas dan Gerakan Fisik bisa memasok sel-sel otak dengan oksigen dan juga meningkatkan produksi sel-sel otak baru serta membantu menciptakan sinapsis yang membantu proses penyampaian informasi ke otak dengan cepat. Dan langkah awal dan selanjutnya adalah langkah awal untuk membangun otak, membangun brain game. Nah, yang pertama adalah kita minum air putih agar otak kita lebih meningkat, lebih cepat memahami segala sesuatu. Yang pertama adalah fungsinya adalah meningkatkan metabolisme tubuh, kemudian membantu menghilangkan racun dalam tubuh, kemudian mencegah kenaikan berat badan, dan setelah itu meningkatkan metabolisme, dan setelah itu juga membantu menghilangkan racun di dalam tubuh. Dan juga fungsi dari meminum air adalah mencegah kenaikan berat badan. Kemudian untuk membangun otak, yakni dengan olahraga jempol jari tengah kelingking. Kemudian gerakan aktif menyilang relaksasi. Nah, contohnya gimana sih? Kemudian menggunakan gerakan seperti ini. Kalian menggunakan 3 jari saja. Yang pertama terjadi jempol, kemudian jari telunjuk, kemudian jari tengah. Nah, untuk jari tengah ini kalian masukkan ke dalam, kemudian gerakan di bawah tulang di bawah leher ini yang paling atas ini. Kemudian kalian gerakan sampai dalam keadaan merinding. Kemudian permainan kedua adalah permainan mempelajari gerakan tangan. Nah, mempelajari gerakan tangan seperti apa? Nah, gerakannya seperti ini. Gini, gerakannya seperti itu. Cara kalian sudah mempelajari hal tersebut, nah apa sih manfaat dari senam otak itu? Nah, manfaat dari senam otak adalah meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, meningkatkan daya ingat, dan dapat berpikir lebih cepat. Nah, bagi pelajar yang dapat menangkap pelajaran dengan mudah, dengan baik, dengan cepat, nah, dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka, dapat meningkatkan confidence mereka lawan penuaan, dan meningkatkan juga rasa proud, rasa bahagia bagi mereka. Nah, dan juga senam otak sebaiknya dilakukan dilakukan ketika anak berusia 6 tahun. Sebab apa? Pada saat ini misalnya ia sudah dapat memberi respon terhadap apa yang diinginkan oleh orang lain. Nah, kalaupun tidak mampu merespon, ia tetap dapat melakukan senam secara pasif. Artinya apa sih? Nah, artinya adalah dalam posisi berbaring, si anak ini tetap dapat dituntun untuk melakukan berbagai gerakan. Kemudian setelah itu apa sih yang harus dilakukan? Nah, yang pertama yang selanjutnya adalah tahap-tahap belajar anak. Tahap-tahapnya apa aja sih? Yang pertama adalah mengingat. Nah, ini tahap mengingat adalah pembelajaran awal, tahap awal. Kemudian yang kedua adalah memahami. Yakni tahap memahami adalah tahap kedua. Kemudian mengaplikasikan, ini tahap ketiga. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis, tahap keempat. Kemudian setelahnya adalah mengevaluasi. Kemudian yang kelima adalah berkreasi. Dan yang terakhir, dan ini adalah yang terakhir yang paling sulit.
Kemudian setelah itu adalah tentang metode quantum teaching. Nah, ini apa itu? Nah, ini suatu metode pembelajaran yang memadukan seni dan pencapaian tujuan yang terarah melalui interaksi kelas dinamis. Dan isinya itu apa aja sih? Isinya itu mempunyai 4 hal yang disingkat dengan DAS. Yang pertama adalah dopamin, yakni motivation. Yang kedua adalah oxytocin, yakni love. Tiga adalah endorphin, yakni pain relieving. Kemudian yang terakhir adalah serotonin, yakni happy. Nah, metode quantum teaching ini juga mempunyai 2 hal, yakni pembelajaran konten dan pembelajaran konteks. Kontennya berarti apa sih? Yang pertama presentation, facilitation, learning skill, life skill. Untuk konteksnya itu seperti apa sih? Untuk konteksnya misal pembelajaran foundation, atmosphere, design, environment. Nah, itu adalah tentang metode quantum learning. Kemudian hal pertama apa sih ketika kita mengajar itu? Menunjukkan hal apa aja. Yakni goals, tujuan. Yang pertama tujuan adalah apa itu goals itu? Tentang masa depan dan hasil yang diinginkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Kemudian harus kita mempelajarinya tentang rules, yakni aturan. Kemudian attitudes, ini pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. Nah, hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Kemudian adalah self confidence, yakni keyakinan. Nah, keyakinan adalah sebagian pikiran jernih baik bahwa hipotesis atau prediksi benar, atau bahwa tindakan yang dipilih adalah yang terbaik atau yang paling efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah komitmen. Nah, bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat seseorang kepada orang lain. Nah, hal tertentu atau tindakan tertentu, ini komitmen. Ini juga dapat dilakukan dengan sukarela atau terpaksa, tergantung pada situasi masing-masing. Nah, dan beberapa orang juga berkomitmen pada sesuatu karena mereka mencintai apa yang mereka inginkan, apa yang mereka lakukan. Kemudian melanjutkan pembelajaran kemarin, yakni gaya belajar anak. Nah, gaya belajar anak ini yang selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah gaya belajar anak taktil. Apa sih pembelajaran gaya belajar anak taktil? Nah, ini gaya belajar tadi adalah memahami atau mempelajari sesuatu dengan cara menyentuh. Ya, harus merasakan dan menyentuh sesuatu untuk memahami bagaimana cara kerja objek yang sedang dipelajarinya. Nah, jadi gaya belajar anak taktil ini menyukai objek yang memiliki tekstur dan ukuran menarik dan senang bermain balok. Nah, kita mereka perlu merasakan dan menyentuh langsung saat mempelajari sebuah objek, termasuk untuk memahami gagasan-gagasan abstrak. Misalnya apa? Contohnya gimana nih? Contohnya kayak gini. Contohnya untuk mengerti seberapa dingin sih minuman ini. Oh, dingin sekali. Oh, ini. Anak dengan belajar gaya taktil itu perlu merasakan. Nah, ini mencetuk es atau untuk bisa merasakan kelemahan dan merasakannya. Kemudian adalah gaya belajar anak kinestetik. Nah, apa sih gaya belajar kinestetik itu? Jadi gaya belajar anak yang melibatkan fisik maupun gerakan tubuh. Nah, anak kinestetik itu cenderung tidak bisa diam, jadi aktif. Ia senang belajar dengan melibatkan fisiknya, menggunakan tubuhnya saat mempelajari. Nah, tempat-tempat maupun konsep baru. Nah, anak dengan hiperaktif seperti ini
Nah, ini gaya belajar anak kinestetik ini biasanya sangat suka pelajaran olah tubuh, olahraga seperti menari, olahraga, badminton, drama, atau yang jenisnya. Nah, jadi gaya belajar anak kinestetik ini senang bermain. Mereka senang bermain peran berdasarkan buku favoritnya atau menirukan kisah film, kisah drama dengan gerakan-gerakannya. Dan mereka juga menikmati bermain. Contohnya nih, ketika masih anak-anak nih, mereka suka bermain di playground, main perosotan, main alun-alunan dan lainnya. Dan selain itu juga mereka selalu antusias dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik. Mereka menjadi olahraga, badminton, basket, sepak bola, dan lain-lainnya. Dan kelemahannya adalah gaya belajar anak kinestetik ini adalah karena anak dengan gaya belajar kinestetik mereka sangat suka bergerak, maka ia akan kesulitan jika mereka harus belajar di kelas. Ia tidak akan tahan duduk berlama-lama di dalam kelas, mendengarkan guru menerangkan, mendengarkan guru menjelaskan tentang materi-materi di sekolah. Mereka tidak akan diam, mereka akan selalu bergerak ke sana kemari. Tentu saja akan menyulitkan dirinya untuk berkonsentrasi di dalam kelas. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Bagaimana sih cara mengarahkannya? Nah, mengarahkannya adalah saat kita membacakan kisah kepada mereka. Contohnya nih, mereka dengan dia kecil dengan gaya belajar anak asik, guru sebaiknya apa? Mengajaknya berpartisipasi dengan meminta menirukan gerakan-gerakan seperti dalam kisah yang guru bacakan. Nah, cara semacam ini akan membantunya lebih memahami dan lebih mengingat kisah dari buku favoritnya. Nah, jika ingin guru memperkenalkan hal-hal yang baru dan memberi informasi baru pada anak dengan gaya belajar anak kinestetik ini, guru bisa mencoba menciptakan permainan-permainan gerakan. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti guru menggambar huruf dengan kapur, papan tulis. Kemudian mintalah si anak yang kinestetik ini untuk maju ke depan, kemudian sebutkan ini huruf apa, huruf apa, huruf apa. Kemudian ajak si murid ini untuk selalu bermain role play. Dan setelah itu tentang prinsip-prinsip quantum teaching. Prinsipnya adalah segalanya berbicara, apapun boleh ditanyakan. Segalanya harus bertujuan. Nah, bertujuan, segala sesuatu harus ada tujuannya. Kemudian alami sebelum dinamai akui setiap usaha. Dan setelah itu, jika layak dipelajari, maka layak untuk dirayakan. Kemudian setelah itu tentang metode quantum teaching, seterusnya tentang tips relaksasinya. Nah, tipsnya itu gampang. Kalian duduk tegak, kemudian kalian tutup mata, ambil nafas 2 kali, kemudian bayangkan tempat yang damai, kemudian arahkan bola mata kalian dari atas ke bawah, atas ke bawah. Kemudian buka mata dan rasakan hasilnya. Kemudian sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.